tahun 1988, Ferrari akan berulang tahun yang ke-40. Untuk merayakannya, Ferrari memutuskan membangun sebuah mobil yang spesial, yang kemudian menjadi mobil terakhir yang disetujui langsung oleh sang pendiri Enzo Ferrari. Mobil tersebut ialah Ferrari F40. Cerita F40 dimulai dari pendahulunya, yaitu 288 GTO. Pada tahun 1984, Ferrari 288 GTO lahir dan menggunakan inovasi yang kemudian berlanjut ke F40, seperti turbocharger dan bodi berbahan Kevlar untuk mengurangi bobot. Lalu pada tahun 1986, Ferrari mengembangkan 288 GTO Evoluzione yang merupakan penyempurnaan dari 288 GTO. Nicola Materazzi, sang chef engineer Ferrari saat itu, mengusulkan kepada Enzo bahwa mobil ini masih memiliki potensi. Lalu Enzo pun menyetujuinya. Lagi pula ulang tahun ke-40 Ferrari semakin dekat dan Enzo ingin memberikan hadiah untuk perusahaannya. Tim Materazzi bekerja dalam waktu yang singkat, yaitu 13 bulan saja. Desain F40 terlihat masih turunan dari 288 GTO, termasuk bagian atap yang mirip dengan 308 GTB. Akan tetapi berkat sentuhan Leonardo Fioravanti dan Pietro Camardella dari rumah desain Pininfarina menghasilkan desain bodi Ferrari F40 yang aerodinamis. Seluruh bodi mobil dibuat dari bahan carbon fiber, Kevlar, dan aluminium, sehingga F40 hanya memiliki berat 1254 kg saja. Karena ada komplain dari konsumen bahwa mobil Ferrari modern semakin manusiawi, maka interior F40 dibuat sepi fitur, lantaran tidak ada sistem audio, door panel, dan bahkan karpet, dan sistem kunci. Namun setidaknya terdapat sistem AC. Untuk urusan dapur pacu, F40 menggunakan mesin V8 2936cc dengan konfigurasi 90 derajat yang dibantu dua turbo buatan IHI yang mampu menghasilkan tenaga 471 horsepower dan torsi 577 Nm. Menarik melihat Ferrari memilih turbo buatan Jepang. Menurut Dario Benuzzi, chef test driver Ferrari kala itu, terdapat dua varian mesin, di mana satu menggunakan turbo KKK, yakni buatan Jerman, dan satu lagi buatan Jepang, yaitu IHI. Setelah pengetesan, turbo buatan IHI diketahui lebih unggul dan kuat. Namun Ferrari tidak bisa memilih IHI dengan mudah, lantaran KKK memasok turbo untuk mobil F1. Akhirnya mereka mengundang engineer KKK yang mengakui keunggulan turbo buatan IHI dan merestui Ferrari menggunakan turbo IHI. Tenaga mesin disalurkan melalui transmisi manual 5 speed menuju roda belakang, suspensi independen double wishbone yang mirip dengan konfigurasi Ferrari 288 GTO, baik velg center lock buatan Speedline dan ban F40 desain Pirelli sesuai dengan spesifikasi dari engineer Ferrari. Akhirnya pada bulan Juli tahun 1987, Ferrari F40 diperkenalkan ke publik pada sebuah acara di Balai Kota Maranello. Peluncuran ini dapat dikatakan sukses dan menjadi salah satu penampilan publik Enzo Ferrari sebelum kematiannya pada tahun 1988. Performa Ferrari F40 termasuk dahsyat, dengan 0-100 km per jam dapat ditempuh hanya dalam 4,7 detik, dan menjadi mobil produksi pertama yang dapat menembus 320 km per jam. Kehadiran Ferrari F40 sendiri hampir bersamaan dengan Porsche 959. Komparasi keduanya tidak bisa terelakkan. Jika Porsche 959 mengandalkan teknologi yang canggih, maka Ferrari F40 menawarkan pengalaman berkendara yang lebih analog. Pada awalnya, Ferrari menyebut bahwa hanya akan ada 400 unit F40 yang dibuat. Namun karena peminatnya membludak, maka Ferrari secara diam-diam memproduksi F40 lebih banyak lagi. Total produksinya mencapai 1131 unit. Salah satu pemilik F40 yang terkenal adalah Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, yang dipercaya memiliki 11 unit F40. Menariknya, F40 milik Sultan juga cukup spesial,
karena memiliki beberapa warna selain merah, yang merupakan satu-satunya warna dari pabrik. Selain itu, Sultan Brunei juga meminta beberapa F40-nya untuk dilengkapi dengan interior full lengkap dengan lapisan kulit. Sayangnya, banyak dari F40 ini tidak terpakai dengan kilometer yang rendah dan hanya disimpan di garasi saja. Meski F40 didapuk sebagai mobil jalan raya, beberapa pemilik ingin membawa F40 ke dalam sirkuit. Akhirnya, Ferrari menunjuk Michelotto, sang konstruktor mobil balap yang sudah menjadi mitra Ferrari, untuk mengembangkan versi balap dari F40. Tenaga mesinnya ditingkatkan hingga mencapai 700 horsepower, dan juga penggantian transmisi serta rem yang menggunakan versi untuk balap. Hasilnya, Ferrari F40 LM ini berhasil meraih posisi ketiga pada debut balap pertamanya, yaitu pada ajang IMSA di Amerika Serikat. Kemudian F40 sendiri terus berkompetisi di berbagai kejuaraan balap, mulai dari IMSA di Amerika, Le Mans di Eropa, dan bahkan JGTC di Jepang. Hampir 40 tahun berlalu sejak kemunculan perdana Ferrari F40, kini mobil tersebut juga memiliki reputasi sebagai salah satu supercar terbaik pada masanya, serta sebagai mobil terakhir yang disetujui oleh sang pendiri, yaitu Enzo Ferrari. Demikian pembahasan singkat kali ini mengenai mobil Ferrari F40 yang diciptakan sebagai hadiah ulang tahun ke-40 oleh Ferrari. Terima kasih telah menonton video ini. Jika suka jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.